Puji Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kalau pada hari Jumat tanggal 10 bulan April 2020 kita sudah sama-sama merayakan Jumat Agung, dan hari ini Minggu 12 April 2020 oleh kemurahan Tuhan kita boleh merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Kristus Yesus. Dan tentunya ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab jika tidak ada kematian maka sudah pasti tidak ada yang namanya kebangkitan. Sebab itu kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia bukan hanya mati, tetapi Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan tentunya kedua hal ini juga tidak kalah pentingnya dengan peristiwa-peristiwa lain yang dialami oleh Yesus, seperti kelahirannya. Karena kita tahu bahwa kalau tidak ada kelahiran, maka tentu tidak ada yang namanya kematian atau kebangkitan. Nah, oleh karena itu, hal-hal ini tentu bagi saya secara pribadi semuanya adalah penting. Yang walaupun pada realitanya seringkali kita terlalu memberikan porsi yang lebih kepada peristiwa kelahiran atau yang kita sebut Natal. Padahal semua peristiwa yang dialami oleh Yesus itu adalah sangat erat hubungannya satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu bersyukur kalau pada perayaan Paskah pada tahun 2020 ini, oleh kemurahan Tuhan kita masih bisa merayakannya, walaupun kita merayakan dengan kesederhanaan dan dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi ini semua saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan, dan tidak akan mengurangi rasa hormat kita kepada kebangkitan Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah semula diperingati sebagai hari pembebasan bagi bangsa Israel, yang kita tahu mereka keluar dari Mesir setelah 350 tahun, di mana Allah membebaskan dan membangkitkan serta menugaskan seorang nabi besar yang namanya Nabi Musa untuk memimpin dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang diperkirakan ini terjadi kira-kira pada tahun 1445 sebelum Masehi, sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal 3 dan pasal 4. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel mereka merayakan Paskah itu setiap tahunnya pada musim semi mendekati yang namanya Jumat Agung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tidak secara kebetulan kalau Paskah yang kita rayakan pada tahun ini jatuhnya pada bulan April, yang dalam kalender Israel pada waktu itu jatuh pada bulan Abib. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa ini membawa pesan, membawa makna yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa lewat kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita mengalami sebuah kemenangan iman yang luar biasa. Sehingga dengan demikian saya percaya bahwa lewat perayaan Paskah ini kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Di tengah-tengah situasi yang sedang mencekam ini, kita tidak perlu takut, karena saya percaya kuasa kebangkitan Kristus pasti akan dialami oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Paskah yang kita lakukan hari-hari ini, yang walaupun mungkin situasinya, kondisinya berbeda lagi dalam perayaan Paskah di dalam Perjanjian Baru,
Namun demikian, saya percaya bahwa hal ini mempunyai arti dan fungsional yang sama, yakni siapapun yang memiliki tanda darah domba pasti akan dilewati atau dibebaskan dari hukuman. Sebagaimana bahasa asli daripada Paskah itu yang artinya Pesa, yang artinya dilewatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Jumat Agung kemarin saya sudah menyampaikan tentang arti Paskah dalam konteks Perjanjian Baru, di mana Yesus Kristus itu menjadi penutup yang melindungi. Sekali lagi saya katakan, Bapak Yesus Kristus menjadi penutup yang melindungi. Di mana kita tahu dalam Keluaran dikatakan bahwa untuk menyelamatkan umatnya, di mana Allah membuat perlindungan dengan melewati, yaitu yang kita kenal yang namanya Paskah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjadi penutup yang melindungi semua orang yang mau menerima Dia sebagai anak domba Paskah. Oleh karena itu dalam Keluaran 12 ayat 13 dikatakan bahwa apabila aku Tuhan melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Keluaran 12 ayat 13. Darah di ambang pintu ini kemudian berbicara secara jelas tentang berdirinya Yesus yang disalibkan itu di pintu rumah-rumah orang yang mempercayainya sebagai juru selamat, pelindung, dan sebagai pembebas. Makanya dalam Mazmur 91 sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, di mana menggambarkan perlindungan yang Tuhan berikan, yang kita bisa nikmati jika darah anak domba Paskah itu dibubuhkan pada ambang pintu hati kita. Jadi bukan lagi secara fisik darah itu dibubuhkan pada ambang pintu atau tiang pintu rumah kita, tetapi darah anak domba itu dibubuhkan pada pintu hati kita. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa pada Jumat Agung kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung menerima perjamuan kudus. Demikian juga di hari sebelumnya saudara sudah menerima perjamuan kudus. Saya percaya bahwa darah anak domba Allah itu cukup bagi kita untuk menguatkan kita dan memiliki sebuah kepastian bahwa Tuhan adalah pelindung kita. Makanya pemazmur katakan, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi semuanya itu tidak akan apa? Mendekat kepadamu. Sebab Tuhan adalah perlindungan yang kuat dan Dia adalah kota benteng yang kokoh. Saudara, Tuhan adalah tempat kediaman kita dan Dia akan selalu menjadi perisai perlindungan kita, sehingga dikatakan malapetaka tidak akan terjadi atas kita. Wabah tidak akan mendekati kita, sebab Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita harus selalu ingat bahwa janji Tuhan ini sungguh nyata. Amin. Janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Sehingga kuasa perlindungan Tuhan akan selalu dinyatakan kepada umat Israel dan kepada kita, umat yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu hari ini saya mau berbicara tentang Paskah membawa damai sejahtera di tengah ketakutan. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini saya ingin membawa, kita akan melihat bahwa Paskah itu membawa damai sejahtera di tengah ketakutan. Mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-20, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-20, ayat 19 dan ayat 21. Hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat.
dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Ayat yang kita baca ini adalah menceritakan tentang situasi dan kondisi murid-murid di saat Yesus dibangkitkan pada hari pertama di minggu itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa pada malam hari, di hari pertama Yesus dibangkitkan, murid-murid saat itu tengah mengalami yang namanya ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus sang pemimpin itu telah mati menurut anggapan mereka. Sehingga orang-orang Yahudi dengan mudah dapat menangkap mereka, dan yang mereka takutkan adalah mereka juga bisa dikeluarkan dari yang namanya sinagog, tempat peribadatan orang Yahudi. Yang berarti mereka itu akan dikucilkan. Yang berarti mereka itu akan terisolir dari sosial bangsa Yahudi. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak enak, saudara. Kalau kita bicara masalah terisolir, ya, dikucilkan dan sebagainya, apalagi berkaitan hari-hari ini, ketika orang saja harus, saudara, terisolir beberapa hari, tentu itu sesuatu yang tidak mudah bagi mereka. Istilahnya dikarantina, saudara. Nah, ini sesuatu yang ditakutkan oleh murid Tuhan pada waktu itu. Tetapi kita lihat, saudara kasih Tuhan, apa respon Yesus terhadap ketakutan murid-muridnya. Sekali lagi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan, Dia sangat tahu keberadaan setiap kita. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bangkit, sehingga Dia tahu apa yang sedang dialami, apa yang sedang dirasakan oleh setiap anak Tuhan. Ya. Saudara mungkin tidak mengungkapkan keberadaan saudara, tapi Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Amin. Demikian juga dengan Yesus. Ya. Yesus tahu bahwa pada waktu itu murid-murid Tuhan sedang mengalami situasi yang menakutkan pada waktu itu. Tapi luar biasa, Yesus memberikan respon. Kalau kita baca dalam ayat 19 dan 21, di situ ada kata apa, saudara? Maka Yesus berkata, "Damai sejahteralah bagi kamu." Yang pertama apa, saudara? Respon Tuhan terhadap murid-muridnya ketika mereka mengalami ketakutan, dan itu juga akan dialami oleh saya dan saudara, adalah ketika kita dalam ketakutan, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Haleluya. Ketika seseorang menikmati damai sejahtera, berarti dia akan mengalami yang namanya ketenangan. Ya, dia akan mengalami yang namanya ketentraman. Saudara, dan saya mau katakan bahwa ketentraman, damai sejahtera itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kan damai sejahtera yang Tuhan berikan, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 16 bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu mampu memberikan kita ketenangan, mampu memberikan kita ketentraman dalam situasi dan kondisi apapun juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita kepada respon Tuhan yang pertama terhadap ketakutan murid-muridnya, itu memberikan damai sejahtera. Saudara, kalau kita lihat dalam konteks aslinya bahwa pengucapan damai sejahtera di sini bukan sekedar salam yang biasa dipakai oleh orang Yahudi setiap kali mereka bertemu dengan sesama Yahudi, melainkan di sini adalah bicara tentang damai sejahtera yang secara spesifik, secara khusus yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, menurut orang Yahudi, bahwa damai itu berarti tidak ada perang. Ya. Di mana situasi yang aman, situasi yang enak,
Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, damai yang Yesus berikan itu tidak dapat dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Nah, oleh karena itu seringkali kalau saudara mungkin ingat dalam setiap doa berkat saya sampaikan, dalam doa berkat adalah terimalah damai sejahtera yang tidak dapat dimusnahkan oleh keadaan dan situasi apapun juga. Itu damai yang Tuhan berikan. Tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Nah, oleh karena itu sungguh berbahagia kalau kita ada dalam Tuhan. Meskipun dunia ini dalam ketakutan, meskipun dunia dalam kepanikan, tetapi orang yang percaya senantiasa ada damai sejahtera. Amin. Oleh karena itu pujian yang sering saya nyanyikan, yang sudah saya bagikan, yaitu bicara tentang kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Nah, refnya itu bersamamu ku lewati semua. Ya, saudara. Itu hal yang luar biasa bahwa ketika kita ada damai sejahtera, kita bisa melewati semua bersama dengan Yesus. Ya. Saudara, haleluya. Jadi kalau kita ada damai sejahtera, meskipun di dalam lembah kegelapan, meskipun dalam tantangan saudara, kita tetap ada damai. Haleluya. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa pintu-pintu yang terkunci, yang sebelumnya menunjukkan ekspresi ketakutan, justru telah dipakai oleh Yesus untuk menyatakan kuasanya. Hari-hari ini kita banyak mendengar, saudara, kesaksian-kesaksian, ya, orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Justru di dalam situasi yang menakutkan, di situ Tuhan bisa pakai menyatakan kuasanya. Ya, sehingga kita lihat dan banyak pasien-pasien yang menyatakan sudah sembuh, dan mereka boleh melihat Yesus bekerja dengan kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya. Inilah yang terjadi, saudara, di mana pintu-pintu yang terkunci pada waktu murid-murid Tuhan dalam ketakutan, justru itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan sama saudara bahwa perjumpaan dengan Yesuslah yang membuat murid-murid itu bersuka cita. Saudara baca dalam ayat 20 bagian terakhir katakan murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat siapa? Melihat Tuhan, melihat Yesus. Jadi perjumpaan dengan Yesus, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu mendatangkan sukacita meskipun kita di tengah badai. Perjumpaan dengan Yesus mendatangkan damai sejahtera. Perjumpaan dengan Yesus membuat ketakutan itu hilang. Haleluya. Oleh karena itu hari-hari ini Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari bawa dekatkan dirimu kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat situasi hari-hari ini, boleh saya katakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menutup mata dan menutup telinga dengan keadaan situasi dunia sekarang ini. Ya. Apalagi berkaitan dengan virus corona atau COVID-19 ini, yang sudah terjangkit di 209 negara. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal ini tentu mungkin membuat sebagian atau bahkan hampir seluruhnya mengalami yang namanya ketakutan. Saudara, oleh karena itu kita lihat hari-hari ini berkaitan dengan semakin meluasnya penyebaran COVID-19 di dunia dan khususnya di Indonesia. Saya katakan tadi membuat orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepanikan. Ya. Sehingga ketenangan dan ketentraman adalah sesuatu yang dirindukan oleh setiap orang. Tenang dan tentram adalah kebutuhan semua orang. Semua membutuhkan ketenangan hari-hari ini, sudah kasih oleh Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara sekali lagi bahwa damai sejahtera lewat Paskah sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Tentu keadaan sekarang ini mempengaruhi situasi ekonomi yang semakin krisis, ya, mempengaruhi berbagai sektor, ya, baik industri, perdagangan, pariwisata dan lain sebagainya. Bahkan dalam keadaan ini dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Ya. Kita tahu, bukan lagi rahasia, begitu banyak terjadi pengurangan tenaga kerja di seluruh bagian dunia ini. Ya. Tidak terkecuali di Indonesia. Makin banyak pengangguran terjadi di mana-mana. Bahkan mal pada sepi, ditutup, saudara. Bahkan sekelas Matahari, sekelas Ramayana bahkan ditutup, saudara. Akibat daripada virus corona ini. Ya. Apalagi kita tahu dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar yang sudah diperlakukan di DKI, saudara, di mana kita tahu ketika orang diwajibkan harus tinggal di rumah saja, bekerja di rumah, beribadah di rumah, yang tentunya juga ini akan berdampak kepada pekerjaan dan juga penghasilan daripada seseorang. Sehingga sudah dapat dipastikan maka angka kemiskinan ini akan bertambah. Ya. Bahkan pekerjaan bisnis yang masih ada yang berjalan pun ini menjadi semakin tidak mudah, saudara, untuk bisa mempertahankan dalam keadaan situasi seperti ini. Tapi saya mau beritakan hari ini, terpujilah nama Tuhan, haleluya, bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini kita bisa merayakan Paskah, dan melalui Paskah ini Tuhan Yesus berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Ini bukan kebetulan, saudara. Ini bukan kebetulan. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu. Saya baca kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-20 tadi, saudara, dikatakan apa ya? Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Dan pada waktu itu datanglah Yesus di tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Saudara, damai sejahtera ini sudah disediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kalau kita baca lagi dalam Roma pasal yang ke-14, coba kita lihat bahwa Roma 14 ayat 17 berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal apa? Makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang bisa menikmati damai sejahtera dari Allah di tengah-tengah dunia yang semakin tidak aman dan di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya di dalam Yohanes 14 ayat 27 yang saya sudah singgung tadi berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Jadi Tuhan sudah berpesan kepada kita di tengah-tengah situasi dunia saat ini, jangan gelisah, jangan gentar, jangan panik, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjadikan damai sejahtera. Saudara, inilah manifestasi kerajaan Allah bagi orang percaya. Haleluya. Inilah manifestasi kerajaan Allah bagi orang percaya. Sukacita kerajaan Allah itu mendatangkan perlindungan dan kekuatan. Bahkan kalau saudara boleh baca di dalam Nehemia pasal 8, coba kita lihat Nehemia pasal yang ke-8 ayat 11 bagian B berkata begini, bahwa sukacita kerajaan Allah itu mendatangkan perlindungan dan kekuatan. Nehemia 8 ayat 11b berkata, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah apa? Perlindunganmu.
Saudara, sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Ketika saya melihat di dalam beberapa versi Alkitab, baik dalam terjemahan lama, dalam bahasa Indonesia masa kini, yang dalam versi Inggris berkata begini: sukacita atau kesukaan, kegembiraan dari Tuhan adalah kekuatan. Jadi di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Dia menjanjikan sukacita, dan sukacita itu mendatangkan perlindungan bagi saya dan saudara. Sukacita itu mendatangkan kekuatan bagi saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita yang dari Tuhan itu dapat mendatangkan kekuatan. Berbeda, saudara kasih oleh Tuhan, sukacita yang diperoleh dari yang namanya entertainment, ya, yang kita lihat di TV, ya, saudara, itu tidak bisa memberikan kekuatan. Kalaupun memberi kekuatan itu sifatnya sementara. Orang mungkin hanya sementara dia bergembira ketika melihat entertainment di TV. Tetapi itu bukan sukacita yang kekal. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita yang kekal, yang tidak dapat dimusnahkan oleh keadaan dan situasi apapun juga. Oleh karena itu saudara, kita bersyukur sekali lagi bahwa perayaan Paskah tahun 2020 ini adalah memberikan damai sejahtera di tengah apa? Ketakutan. Perayaan Paskah yang kita rayakan hari ini adalah memberikan sukacita kepada kita, dan sukacita itu mendatangkan perlindungan, dan sukacita mendatangkan kekuatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini dalam ibadah Paskah kita di tahun 2020 ini, mari, apapun masalah dan ketakutan serta kekhawatiran yang sedang engkau hadapi sekarang ini, saya mau bilang, perjumpaan dengan Yesus secara pribadi akan memberikan engkau damai sejahtera dan memberikan sukacita. Sukacita yang tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Dan perjumpaan itu akan menjadikan kita pembawa damai sejahtera. Hari ini saudara, kalau engkau sudah dapatkan damai sejahtera lewat ibadah Paskah hari ini, jangan lupa bagikan ini kepada yang lain, supaya engkau bukan saja yang diberkati, tetapi ketika engkau diberkati, kita setuju semua bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Bagikan damai sejahtera Paskah ini dimanapun kau ada, di tengah-tengah keluargamu, supaya kita benar-benar bisa menikmati Paskah hari ini dengan luar biasa. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dan saya sampaikan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.